Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello my students in 8th grade. How are you? Before we start this English lesson, let's say Basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Okay, for the last session in chapter 1, we talk about expressions of checking for understanding and clarification. And then second, expressions of asking and giving opinion. Yang artinya expressions of checking for understanding adalah ungkapan untuk mengecek pemahaman dan juga klarifikasi. Yang kedua, ungkapan untuk meminta dan memberikan opinion atau pendapat. Oke, next. For the contents in Unit 1, definitions of understanding and clarification. Second, expressions of understanding and clarification. Third, dialogue of understanding and clarification. And the last, homework Unit 1. Okay, this is for the contents. Contents itu bisa dibilang daftar isinya, ya. Next. Definition of checking understanding and clarification. Checking understanding. Checking for understanding is an expression used for checking someone's understanding about what we have said. The response, it can be positive and negative. Jadi, checking understanding ini mengecek pemahaman, sebuah ekspresi di mana digunakan untuk mengecek pemahaman seseorang tentang apa yang sudah kita katakan. Responsnya berupa positif. Kalau positif artinya dia paham lawan bicaranya. Lalu kalau negatif berarti belum paham atau tidak paham sama sekali. Jadi ini contoh kalimat definisi dari checking understanding. Kalau untuk yang asking for and giving clarification, clarification is the thing that you would like to accomplish when you make a thought or idea less befuddling and simpler to get it. This regularly happens after an extensive interpretation. Jadi sebuah klarifikasi. Pernah dengar dong sebelumnya? Klarifikasi itu apa? Jadi klarifikasi itu hal yang ingin kamu capai saat kamu ingin membuat pemikiran atau ide yang gak terlalu membingungkan dan mudah untuk memahaminya gitu. Jadi sebuah klarifikasi kalimatnya seperti itu, kalimat definisinya. Kalau kamu udah pernah dengar klarifikasi itu sama dengan konfirmasi. Persis sama maknanya dengan konfirmasi. Misalnya gini, ada berita yang beredar bahwa ada kuota gratis. Nah, itu kan ada fakta, ada hoaxnya. Berarti kalau kamu ingin mengecek klarifikasinya, berarti kamu harus cari berita itu sampai ke akar-akarnya, sampai kamu paham kenapa berita itu disebut hoax, kenapa berita yang beredar itu disebut fakta. Itu pasti ada dua pilihan, ada dua reasons yang berbeda, different. Oke, paham ya? Next. Okay, so this is for expressions of checking understanding. Nah, ini yang pertama, first tentang ungkapan untuk mengecek pemahaman dulu ya. Nanti ungkapan untuk yang klarifikasi ada lagi, beda lagi. Nah, ini expressions of checking understanding. Yang number 1, do you understand? Kamu paham? Do you know what I'm saying? Apakah kamu tahu apa yang saya sedang bicarakan? Do you know what I mean? Apa kamu tahu maksudku? Do you know what I'm talking about?
Apa kamu tahu apa yang sedang saya bicarakan? Sama dengan yang kedua maknanya. Yang terakhir, are you following me? Apakah kamu mendengarkan saya? Nah, dari kata-kata expressions, ungkapan yang ada di sini mengungkapkan bahwa kita benar-benar menanyakan pemahaman dari apa yang kita bicarakan. Misalnya, contoh ya, Miss menjelaskan tentang simple present tense. Dan sesudah Miss menjelaskan, Miss tanya, are you following me atau do you following me? Are you with me? Nah, itu artinya sama dengan kamu paham nggak apa yang saya jelaskan? Itu artinya. Jadi, untuk mengecek pemahaman kamu paham dari penjelasan Miss sejauh mana yang kamu ambil gitu penjelasannya. Paham ya? Next. And then expressions of clarification, ungkapan untuk menanyakan klarifikasi. Sorry, I don't get your point. Maaf, saya nggak ngerti tujuan kamu atau saya nggak ngerti maksud kamu. I'm afraid I'm not quite clear about what you mean by. Saya takut atau saya tidak cukup paham tentang apa yang kamu bicarakan. I'm sorry, I don't understand what you mean by. Saya minta maaf, saya tidak paham apa yang kamu bicarakan. I beg your pardon, but I don't quite understand. Saya minta maaf, but I don't. Tapi saya tidak cukup paham. I'm sorry, but could you explain what you mean by? Saya minta maaf, tapi apakah kamu bisa menjelaskan ulang apa yang kamu katakan? Jadi ini adalah expressions yang umum ya, yang biasa digunakan di dalam masyarakat. Nah, lebih jelasnya ada di buku LKS, bisa kamu baca di halaman 11. Oke, next. Definition of checking, understanding, and clarification. Number 1. Ini ada dua percakapan. Misalnya yang satu namanya Mike, yang satu namanya Peter. Mike bilang, sorry to bother you. And Peter said, it's okay, what's up? Mike bilang lagi, can you tell me how answer these questions? Peter said, first you must read the text, then you read the questions and focus on the paragraph. Are you with me? Mike said again, what do you mean by focusing on the paragraph? Peter said, well, to answer the question number 3, you must focus on the paragraph too. Mike said at last, I see, I know what you mean, thanks. Jadi ini adalah dialog yang maknanya adalah si Mike menanyakan, bisa nggak minta tolong untuk menjawab pertanyaan ini, bagaimana caranya? Dan Peter bilang, pertama kamu harus membaca, number 4 ya, kamu harus membaca teksnya terlebih dahulu. Yang kedua, baca pertanyaannya tentang apa. Terus abis itu fokus pada paragraf yang ingin kamu tuju dari pertanyaan tersebut. Oke, nah si Mike bilang, maksudnya fokus pada paragraf apa ya? Gitu. Nah, nomor 6 jawab lagi. Untuk jawab pertanyaan nomor 3, kamu harus fokus ke paragraf kedua. Gitu. Itu yang harus di garis bawahi. Yang ketujuh terakhir adalah, oh saya paham, saya tahu maksud kamu, terima kasih. Jadi ini adalah membantu tentang menjawab pertanyaan yang ada di paragraf. Gitu. Paham ya nak? Next. Nah, ini untuk yang homework.
Unit 1, LKS. Please open your LKS on page 12 until 13. Halaman 12 sampai 13. Nah, 12 sampai 13. Di sini yang 12 bagian B itu kamu harus baca dulu keseluruhan dialog yang ada di bagian B. Ya. Miss jelaskan. Miss translate ya. Hai Katie. Hai, senang bertemu denganmu. Bagaimana liburan kamu? Menyenangkan? Sedikit boring, sedikit bosan di akhir. Tapi saya bangga untuk meluangkan waktu dengan keluarga saya. Happy to hear that. Wah, senang mendengarnya. Baiklah, tidak begitu membosankan. Tapi, nah, bagaimana liburan kamu? Menyenangkan juga. Kita pergi ke restoran yang spesial dan juga memakan sushi. Sushi, apa itu sushi? Makanan Japan atau makanan orang-orang Jepang yang biasanya dibuat dengan raw fish. Raw? Really? Katanya. Aha, betul. Kedengarannya menarik. Sangat enak loh. Terus James bilang lagi, by the way, ngomong-ngomong, pendapat kamu tentang artikel yang kita baca di kelas bagaimana tuh? Artikel yang mana? Kata Katie. James bilang, itu yang salah satu ada di interpersonal leadership. Terus Katie bilang lagi, bagian yang mana? James bilang interpersonal leadership. Katie bilang lagi, wah saya suka tuh artikelnya. Saya bersemangat banget untuk bagaimana saya bisa mengimplementasikan ide-ide yang ada di sana dalam bisnis saya nanti. Saya harap atau saya ingin, saya berdoa, I wish saya bisa belajar nanti gitu. Apa kamu tahu maksud saya? Terus James bilang, ya saya paham gitu. Saya juga berdoa tentang itu. Bagian yang paling mampu untuk membuat peacefully disagree adalah terutama penting untuk saya. Jadi ibaratnya ini ya artinya ketidaksetujuan peacefully itu kedamaian yang terutama penting bagi James. Katie bilang, kenapa begitu? Bisa kamu menjelaskan lebih atau bisa nggak jelasin lagi lebih panjang? James bilang, itu selalu begitu opinionated. Opinionated itu artinya pendapat yang rancu and strong wild of my whole life. Jadi itu diisi dengan keinginan dia yang kuat di dalam hidupnya. Saya tidak selalu tahu bagaimana untuk mendengarkan orang lain dan menghargai pendapat mereka juga. Kadang-kadang, sometimes orang-orang memperdulikan saya tentang itu. Dan Kitty bilang, oh saya paham maksudmu. I'm glad that we have the opportunity to change for the better. Saya paham atau saya bangga dengan kesempatan untuk mengubahnya untuk menjadi lebih baik. Dan James bilang, ya saya setuju dengan kamu, meskipun itu tidak mudah untuk mengubahnya. Dan Katie bilang, baiklah James, saya harus pergi. Senang bertemu denganmu atau senang mengobrol denganmu. Oke, saya juga. Kita akan pergi hangout ya, kapan-kapan. Apakah kamu masih masih memiliki nomor handphone yang sama? Tidak, katanya. Nomor handphone saya berubah. 150360777372. Dia ngomong sangat cepat. Wow, slow down. Santai aja, katanya, sambil mengetik nomor handphone di handphonenya dia. 1503
607 titik titik 7372. Oh begitu. Oke, ya kamu paham kan? Keren. Sampai jumpa. Bye bye. Jadi itu adalah tadi translate di halaman 12 sampai 13 bagian B ya, dialognya. Makanya perhatikan baik-baik. Jadi kamu bisa jawab pertanyaan yang di halaman 13. Pertanyaan nomor 1 sampai 5. Nah, ini untuk yang contents unit 2. Unit kedua, the last session in the chapter 1. Definition of opinion, expressions of opinion, dialogue of opinion, and then homework again in unit 2. Next. Definition of opinion. The formal decision or expression of views of a judge, an umpire, or other party officially called upon to consider and decide upon a matter or point submitted. Jadi opinion ini adalah keputusan resmi. Jadi pandangan seseorang, misalnya of a judge dari seorang hakim, an umpire seorang wasit, or other party officially atau pihak lain yang secara resmi memutuskan untuk mempertimbangkan masalah atau poin yang diajukan. Nah, itu disebut dengan opinion. Misalnya dalam sebuah persidangan itu kan ada pihak yang memutuskan, pihak yang bersalah, pelaku, dan korban itu harus mendapat hukuman yang ibaratnya pukul rata ya. Pukul rata itu adil. Hukuman dari pelaku berupa apa, misalnya hukuman mati, dan untuk korban hukumannya apa gitu. Korban sih sebenarnya tidak ada hukuman, tapi mungkin ada rehab ya kalau misalkan kasusnya itu adalah pelecehan seperti itu merupakan opinion dalam ranah hukum. Kalau yang opinion dalam hal yang kamu suka nih, misalnya gini, what do you think about SpongeBob movie? Bagaimana pendapatmu tentang film SpongeBob movie? Nah, itu kamu pasti ada pandangan tersendiri. Misalnya, oh Miss, SpongeBob movie ini bercerita tentang perjalanan SpongeBob yang dari awal dia sekolah atau dari lahir sampai nanti dia dewasa bekerja di Krusty Krab. Misalnya seperti itu. Atau pendapat kamu tentang games, atau pendapat kamu tentang makanan, your favorite foods gitu. Misalnya kamu berdebat tentang junk food and healthy food. Nah, itu perdebatan yang perlu opinion yang rasional, pendapat yang masuk akal. Seperti itu contohnya. Paham? Kalau udah paham, ayo kita lanjut. Okay, this is for expressions of opinion. For number 1, what do you think? Bagaimana menurutmu? What's your opinion? Pendapatmu apa? What is your ideas? Idemu apa sih? Atau nggak usah pakai sih, bisa sih ya. Do you have any thought on that? Apakah kamu punya ide tentang itu? How do you feel about that? Bagaimana pendapatmu? Nah, itu rata-rata pengertiannya adalah apa pendapatmu tentang titik-titik. Misalnya titik-titik itu benda, atau misalkan titik-titik itu sebuah masalah, misalnya for solving problems ya. Misalnya untuk memecahkan masalah dengan temanmu mengerjakan matematika. Nah, itu gimana nih opininya?
itu. Pendapatmu dengan pendapat temanmu itu berbeda. Ada pendapat yang disanggah, ada yang diterima. Kalau disanggah itu disangkal, tidak diterima atau denying bahasa Inggrisnya. Seperti itu. Dialogue of opinion on page 15 on LKS. Please open your LKS. Chico said, Chica, what do you think of pop music recently? I mean, do you like them? Chica, bagaimana menurutmu tentang musik pop ya akhir-akhir ini? Maksud saya, apakah kamu suka nggak sih musik pop gitu? Terus Chica bilang, well, I would say I don't really like them. I would prefer jazz. Menurut saya nggak suka musik pop, tapi saya lebih suka jazz. Dan Chico said, why? Kenapa? I think pop music is very entertaining. Saya rasa musik pop itu sangat menghibur. Chica bilang, in my opinion, dalam pendapat saya, jazz music is relaxing. Musik jazz itu lebih relax. Chico bilang, how do you feel about dangdut? Kalau dangdut bagaimana? Chica bilang, I think dangdut is entertaining as well. Saya berpikir kalau dangdut juga sama menghiburnya dengan musik pop. Saya sangat suka dangdut. Chico bilang, ya, kamu benar. Yes, you're right. In addition, dangdut is the identify of our country. Jadi dangdut adalah sebuah ciri khas dari negara Indonesia gitu. Seperti itu. Kan ada ya Raja Dangdut Indonesia, tahu kan ya kalian. Oke, next. After this lesson, this English lesson, do you have any question, guys? I need your questions from my students in 8th grade. Saya perlu pertanyaan dari kalian yang ibaratnya Miss menjelaskan, berarti kamu harus paham. Untuk mengecek pemahaman understanding. Checking understanding berarti Miss tanya, do you have any question? Nah, itu sama. Jadi itu adalah maksud untuk yang mengecek pemahaman, sejauh mana kamu paham dari penjelasan di bab 1. Nah, untuk homework unit 2, ini ada LKS on page 15 until 16, part A number 1 until number 5. Nah, di halaman 15 kan tadi udah di translate, udah diterjemahkan dialognya. Lalu untuk yang di halaman 16 bagian A, jawab pertanyaan nomor 1 sampai nomor 6. Nomor 1 di sini, who are the speakers of the dialogue? Siapa pembicara di dalam dialog tersebut? Kedua, what are they talking about? Apa yang sedang mereka bicarakan? Yang ketiga, can you find any expressions of asking opinion? Apakah kamu menemukan ungkapan dalam meminta pendapat? Apa saja sih ungkapannya? Nah, nomor 4. Can you find any expressions of giving opinion? What are they? Apakah kamu menemukan ungkapan dalam memberikan pendapat? Apa saja pendapatnya, ekspresinya? Yang kelima, what is Chica's opinion? Apa pendapat dari Chica? Yang keenam, apa pendapat dari si Chico? Ya, itu translate-nya di nomor 15 sama nomor 16 sudah Miss jelaskan. Oke. Thank you so much for English lesson today. After we finish this lesson, let's say alhamdulillahirabbil alamin. Okay, good luck for English assignment, and
I will be waiting your assignment to Google Drive on 1 p.m. until 1 p.m. Don't forget on Google Drive. Thank you.